di pengajian ayo disampaikan sereng Bapak Haji Ujang Zainal Mutakin. Mari Bapak Haji Ujang Zainal Mutakin kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kunta basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Wa qala aydan fi ayatil ukhra iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-ayah wal makna wallahu a'lam bi muradi, amma ba'd. Al-mukarram wal mukarramun, para alimil ulama, para asyatid, para hujaj, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang insyaallah sama-sama mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluangkan waktu, melangkahkan kaki, mengorbankan aktivitas, menghadiri majelis ilmu dalam rangka litolabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita dicatat oleh Allah menjadi catatan amal baik, serta insya Allah Allah akan memberikan hasilnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam ay makrunatan bita'dim, semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajian dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin melanjutkan pengajian kita, di mana pada pengajian sebelumnya saya masih menyampaikan Quran surat Al-Fatihah, yakni pada ayat yang kelima, di mana pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah menyimak, kita sudah mendapatkan pelajaran bahwa dari Quran surat Al-Fatihah ayat yang kelima itu ada dua mau'idhah, dua pelajaran, dua pengakuan, dua sumpah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kan Bu? Quran surat Al-Fatihah ayat 5 itu? Takut salah saya ini. Yang mana coba?
ayat yang kelima itu yang mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ain ya, bukan wa nasta'in, bukan in, ain. A i o a o an ani akna minal mu'ni ain. Nah, dalam ayat yang kelima itu ada dua sumpah dan janji kita kepada Allah. Minimal satu hari satu malam kita ucapkan sebanyak 17 kali. Tidak sedikit kita berjanji kepada Allah dan bersumpah kepada Allah. Di pertemuan sebelumnya mau'idhah yang pertama atau pelajaran yang pertama yang kita bisa ambil adalah iyyaka na'budu. Kita hanya menyembah kepada Allah. Lalu kelanjutan kalimatnya wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Allah saya meminta pertolongan. Ini janji kita, Bu. Ini sumpah kita 17 kali minimal. Belum lagi kalau yang qobliyah ba'diyahnya rajin. Belum lagi kalau ditambah nawafil yang lain. Berarti sekitar 30 kali kita satu hari satu malam mengucapkan sumpah dan janji. Sementara ada hadis yang mengatakan al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang. Janji terhadap manusia hutang, apalagi janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersumpah kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah saya menyembah dan hanya kepada Allah saya memohon dan meminta pertolongan. Ini kalimat gampang kita ucapkan, tetapi barangkali dalam kehidupan kita sehari-hari janji kita kepada Allah meminta pertolongan hanya kepada Allah sering kita abaikan. Padahal menurut tafsir Jalalain dikatakan makna dari iyyaka nasta'in itu adalah wa natlubul ma'unah. Wa natlubul ma'unah. Jadi kita meminta pertolongan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah alal ibadah, dalam hal ibadah, wa ghairiha. Itu dalam tafsir Jalalain dijelaskan. Jadi yang namanya iyyaka nasta'in, saya meminta pertolongan hanya kepada Allah, itu baik ketika kita beribadah ataupun di luar dari ibadah. Maka i'tikad, hati dan keyakinan kita hanya meminta pertolongan hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya begini, Ustadz, kalau saya lagi nggak punya duit, bisa di rumah lah ya, masa minta ke Allah langsung susah, Ustadz. Lalu saya berhak nggak minta tolong ke sama manusia? Ada, itu namanya wasilah, perantaraan. Ini yang minta pertolongan kepada Allah itu yang hubungannya dengan akidah kita. Sementara akidah itu kan pondasinya. Kalau rumah kita pondasinya kuat, yakni keimanannya, ini adalah salah satunya. Kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perintah meminta pertolongan kepada Allah, hanya kepada Allah meminta pertolongan itu banyak sekali disatir, banyak sekali dimuat di dalam Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Saking pentingnya kita mengiktikadkan akidah kita, meminta pertolongan hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 128, Allah katakan, qala Musa liqaumihi, Nabi Musa
berucap, qala Musa liqaumihi, Nabi Musa alaihi salam berucap kepada umatnya, ista'inu billah, memintalah kamu pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala seperti apa itu? Ketika Nabi Musa alaihi salam bersama umatnya yang ikut Nabi Musa dikejar-kejar oleh siapa musuhnya Nabi Musa? Fir'aun. Kejar-kejar itu. Maka apa ujungnya? Kata Nabi Musa, ista'inu billah, memintalah pertolongan kamu kepada Allah. Seraya Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sambil diiringi oleh umatnya, kemudian tongkatnya dipukulkan ke laut, maka terbelah laut. Inilah maunah, pertolongan dari Allah, berkah kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, lanjut Bapak. Lanjut. Asa tumben kan ngaji lagi mah ya? Ngaji. Beneran tadi lagi tumben Masya Allah. Dilanjut ya. Lalu dalam hadis Tirmidzi diriwayatkan bahwa kita diperintahkan hanya meminta kepada Allah. Pak Haji Ujang emang ada gitu yang minta bukan kepada selain Allah, nanti kita bahas. Banyak dalam prakteknya. Padahal kita bersumpah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saya hanya kepada Allah menyembah, saya hanya kepada Allah meminta pertolongan. Tetapi kita kadang-kadang dalam prakteknya banyak yang sedikit agak geser, terutama akidah kita. Padahal justru inilah yang paling pokok di dalam Islam. Sehingga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalafan nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya ghulam ihfadillah yahfaduk. Lalu kemudian hadis tersebut dilanjutkan, ihfadillah tajaddahu tujahuka wa idza sa'alta fas'alallah wa idza asta'anta fasta'id billah. Ini jelas. Ketika Ibnu Abbas itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dalam sebuah hadis yang sangat sahih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya kalau hadis sudah diriwayatkan Imam Muslim, tidak syak dan wasangka lagi, sudah betul kebenarannya, sudah tidak diragukan. Derajat hadis sahih itu sama dengan Al-Qur'anul Karim, tidak ragu lagi isi di dalamnya. Ketika Ibnu Abbas berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil ngobrol, maka Rasul katakan, ya gulam, wahai anak laki-laki, karena memang saat itu Ibnu Abbas masih kecil saat itu bersama Rasulullah. Ya gulam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfadillah, jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ihfadhaka, maka Allah akan menjagamu. Lalu Ibnu Abbas bertanya, ya Rasulullah, bagaimana menjaga Allah? Maka Rasulullah menjawab, idza sa'alta fas'alallah, kalau kamu minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Ini satu, bahwa ternyata ketika kita menjaga Allah dalam pengertian meminta sesuatu kepada Allah, hakikatnya kita sedang menjaga Allah. Ketika menjaga Allah berarti kita menjaga akidah kita yang insya Allah sering kita doakan, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril akibati wa su'il khatimah. Betul? Itu doa husnul khatimah, agar kita husnul khatimah. Husnul khatimah itu meninggal dalam keadaan membawa iman dan Islam, yakni akidah kita kepada Allah ke bawah meninggal. Sehingga kalau akidah kita, keyakinan kita kepada Allah ke bawah meninggal, sebanyak apapun dosa kita, maka suatu ketika pasti akan Allah angkat dari siksa Allah dan dimasukkan ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka yang pertama kata Rasulullah, fas'alallah. Kalau kamu meminta sesuatu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian wa idasta'anta fasta'in billah. Dan ketika kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita sudah termasuk orang-orang yang menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam pengertian kita menjaga akidah dan keyakinan kita. Pak, lanjut Pak. Lanjut, Kang Muid, lanjut Kang Muid. Lanjut ya katuran lah yang mau ngantuk-ngantuk ngaji mas, nggak apa-apa sebetulnya ngaji mah. Saya sering sampaikan, sering ngaji mah bukan dapat apa kita dari tempat pengajian, bukan. Sering saya sampaikan, sering membawa acara juga menyebutin hadisnya, man salaka thariqan ilal ilmi sahalallahu ta'ala thariqan ilal jannah. Barang siapa orang yang mau berkumpul dalam majelis ilmu, Allah akan mudahkan kepadanya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya Kang Budin sok mau lonjor, mau minum sambil apa-apa. Iya, benten tan, banyune. Benten nggih. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya kita meminta kepada Allah sehingga Allah sangat melarang kita. Kalau kita meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah akan berikan pertolongan. Begitu pentingnya kita, tadi dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah mengancam bagi siapa saja manusia yang meminta pertolongan bukan kepada Allah. Dalam pengertian minta pertolongan itu minta sesuatu, bukan minta pertolongan nyilih picis apa, bukan itu ya. Tapi kita meminta pertolongan yang ada kaitannya dengan akidah kita. Maka Rasulullah SAW begitu mengancam bahaya meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh meminta pertolongan bukan kepada Allah tuh ya, misalkan sekarang masih sudah meninggal, di TV suka ada tuh nenek-nenek sudah peot ya, nenek-nenek makanya peot. Kalau nggak peot ya perawan, masih muda ya. Dulu mah terkenal dengan apa tuh ya, kartu-kartu disebar, kartu-kartu tuh Kang Budin ya, kartu apa bukan ibaratnya kartu apa mah hitung-hitung bahwa coba dilihat garis tangannya, waduh kamu mah Haji Ujang ini tangannya berbentuk M ini mah, kamu mah hidupnya harus di laut, kalau di darat kamu bakal sengsara. Tuh yakin kita tuh di hati tuh. Nah itu maknanya seperti itu. Atau misalkan ini musim September mau hajat, lamun ora ditahan sirep remen, kieu bukanlah kesing undangan, kita rugi juga. Misalkan betu ngundang siapa kan? Sinten Bu? Sinten? Nah, konten lah itu pokoknya kayak gitulah ya. Diundang kita, yakin kita akan dia. Itu namanya meminta pertolongan bukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ancamannya apa? Allah melalui Rasulnya katakan dalam sebuah hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Allah Karim Muhammad Rasulullah, man atakahinan aw arafan fasadaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillah summa a'udzubillah ya kan. Artis bau ngertos boten Bu? Artinya ngertos boten? Pantas balik ngertos nggih? Allah katakan oleh Rasulnya, man ata kahinan au arafan, barang siapa yang mendatangi, bahasanya kita mah ganti bukan nasi sewot gitu. Inggih.
Barang siapa orang yang datang ke peramal, ini dikatakan di sini, lalu membenarkan fatasodako, maka dia membenarkan apa yang dikatakan oleh peramal itu. Di sini dikatakan bima yaqulu, dengan apa yang diucapkan peramal, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia sudah jelas kafir terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Boten cigading mau berkah almarhum Abah TV, insyaallah mudah-mudahan almarhum ditempatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, amin. Senantiasa terus kan diajarkan dan dilanjut sama Kang Kiai Haji Hul. Insyaallah hari kita mah jauh. Ini mah khawatir anak keturunan kita. Kalau kita mah enggak, anak-anak kita. Ini yang paling khawatir. Kenapa? Tadi kan dikatakan akidah itu adalah hal yang paling pokok, karena yang membedakan antara orang kafir dengan kita adalah akidahnya. Kalau akidah kita yakni keimanan kepada Allah, tidak pernah menyekutukan Allah, tetap terjaga, maka insya Allah sebesar apapun dosa kita akan Allah angkat. Yang benar Ustaz, yang benar isi itu, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu bakal mengampuni dosa apapun itu kecuali dosa musyrik kepada Allah. Satu. Yang keduanya dosa murtad enggak bakal diampuni. Wa may yartadid an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika humul khasirun. Barang siapa orang yang murtad itu keluar dari agama Allah, gimana? Ya, murtad itu adalah mengakui keesaan Allah tetapi dalam perilakunya menyimpang dari keesaan kepada Allah, maka murtad namanya. Wa may yartadid an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika humul khasirun. Dan dia mati dalam keadaan kafir, maka di akhirat kelak dia akan menjadi orang yang sangat merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Billah summa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah dapat mengampuninya, Allah karim. Ada lagi ancaman dari Rasulullah dalam hadis yang lain. Man ata arafan fas'alahu lam tuqbal lahu salatan arba'ina yauman. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, man ata, barang siapa orang yang datang arafan terhadap tukang ramal, fas'alahu, maka dia bertanya kepada tukang ramal itu, lam tuqbal lahu, maka tidak akan diterima kepada orang yang suka datang seperti itu, lahu darinya, solatan, solatnya arba'ina yauman, 40 hari. Ini kita tadi kan istainu billah, meminta pertolongan kepada Allah, maka jauhkan hal-hal semacam itu. Kalau itu kita laksanakan, Rasul mengancam lam tuqbal, tidak akan diterima solatahu, solat dari orang tersebut, arba'ina yauman, 40 hari. 40 hari kan pinten rakaat itu Kang Budin? Lamun sehari semalam 17 kali 4. Allah karim. Ternyata ya ini tadi dikatakan ya memang keras agama memang keras, tapi insya Allah kita selamat. Orang Islam itu pasti selamat kalau kita mengikutinya, insya Allah. Kenapa? Karena kita sudah berjanji iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hanya kepada Allah beribadah dan hanya kepada Allah saya meminta pertolongan. Ini dalam Sahih Muslim hadisnya diriwayatkan. Ya, ada hadisnya. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, lalu tadi kan kita sudah tuh istainu billah, kita meminta pertolongan kepada Allah. Lalu dengan apa saya meminta pertolongan kepada Allah? Itu kan Budin ya? Dengan apa kita minta pertolongan kepada Allah? Dengan apa, Bu? Bu, kita minta tolong kepada Allah dengan apa?
Atau nggak usah isi dijawab juga salah juga dan nggak diponton ini nggak apa-apa. Gih, buatan apa nambah salah gih. Dengan apa kita minta pertolongan kepada Allah? Satu hal yang bisa kita lakukan minimal minta pertolongan kepada Allah, yakni dengan doa kepada Allah. Jadi gini gampang ya, gampang emang doa. Kan dikatakan ad-du'a silahul mu'minin, la yazalul qada illa bid-du'a. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. La yazalul qada illa bid-du'a. Tidak akan berubah ketentuan Allah kecuali dengan doa kepada Allah. Ustadz yang benar sih, benar. Dengan doa itu ketentuan Allah pasti akan berubah. Ketentuan yang mana? Kan Ustadz dari qada dan qadar sudah ditentukan. Betul. Qada dan qadar itu ada yang mubram, ada yang mu'allaq. Ya, kalau yang mubram itu adalah qada Allah yang sudah tidak bisa diganggu gugat. Apa contohnya? Jodoh, celaka, mati, itu tidak bisa diganggu gugat. Namanya qada mubram, qada dan qadar. Kan itu keyakinan kita bahwa yang namanya Haji Ujang Zainal Mutakin akan mati pada tanggal 32 bulan 13. Itu udah pengen ke Kang Budin masih pengen panjang. Misalkan itu mah sudah dicatat di Lauhil Mahfuz, sudah dicatat itu mah sejak panafahtu fihi ruh, sejak ke dalam rahim ibu kita ditiupkan ruh sudah ditentukan oleh Allah. Lalu mana yang bisa dirubahnya Ustadz dengan doa itu? Yakni qada yang mu'allaqnya, yang bergantungnya. Yang mana? Yang namanya Haji Ujang bakal meninggal tanggal 13. Itu sudah dari sana. Tetapi apakah dia husnul khotimah atau dia su'ul khotimah, itu adalah tergantung upaya kita sebagai manusia. Ustaz, pengen husnul khotimah, bergaul dengan orang yang husnul khotimah. Ustaz, pengen husnul khotimah, beramal dengan amal yang husnul khotimah. Ustaz, saya mah pengen meninggal husnul khotimah, tapi gaulnya sama orang yang mabok, judi. Ya nggak mungkin husnul khotimah karena lingkungannya sudah tidak husnul khotimah. Itu adalah mu'allaq, tergantung. Saya mah pengen punya duit 20 miliar pengen beneran. Duit gak bakal najruk langsung dari langit, harus ada usaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali dia mampu melakukan sesuatu untuk merubah nasibnya dia sendiri. Ini maknanya. Jadi kembali ke doa. Satu hal yang bisa kita lakukan ketika kita minta pertolongan kepada Allah itu adalah dengan doa munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali perintah Allah memerintahkan kita berdoa kepada Allah. Misalkan Allah katakan kan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan apa yang kamu minta. Lamun dipikir-pikir, Nabi yang ditelan sama ikan paus siapa? Bu, Nabi yang ditelan ikan paus siapa? Nabi Yunus. Berdoa kepada Allah, api panas nggak api? Panas. Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar oleh api, tapi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Dengan kuasa Allah, api yang panasnya berkat doa Nabi Ibrahim alaihi salam dingin, tidak terasa. Apa maknanya? Memang ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Makanya kalau kita sudah berjanji kepada Allah,
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pegang teguh itu, jangan sampai kita nyelimpah. Kita sudah minta pertolongan kepada Allah, farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jelas di ayatnya dikatakan, orang yang terus bertakwa kepada Allah dalam pengertian dia meminta kepada Allah, baik dalam ibadah atau kebutuhan dan keperluan lainnya, maka kata Allah, kalau dia berdoanya kepada Allah, Allah akan membukakan pintu jalan keluar dan Allah akan memberikan sesuatu yang tidak disangka-sangka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lalu Ustaz, kadang-kadang saya sudah berdoa kepada Allah, tapi tetap baik aja doa majelis kemudian kecungkel kembali kita gitu. Ya Bu ya, doa ngejungkel wali aja mengkeren baik kita kan. Anak perlu iki boten kesampaian, iki boten kesampaian. Kenapa ya Ustaz? Kalau kata Kiai Haji Jalaluddin MZ kan begitu. Ada orang bertanya, Ustaz, kenapa doa saya nggak terkabul ya? Apa karena Allah lagi meleng katanya? Iya. Ting bating naudzubillah, suudon kepada Allah. Kenapa ya? Allah belum mengabulkan. Ingat, ketika kita berdoa kepada Allah bukan tidak dikabulkan, tetapi ada proses untuk dikabulkannya tidak saat itu. Itu satu. Yang kedua, untuk ditangguhkan agar dia memetik hasilnya nanti di yaumil qiyamah. Kita meminta sesuatu, ya Allah coba sih kubrakakan biji sekarung bani rumah. Ya lamun jeung kubrak ya itu mah pingsan dewek kan gitu. Ya. Mana itu? Kenapa kita tidak itu belum terkabul juga ya? Doa-doa kita kadang-kadang banyak hal ya. Doa kita tidak terkabul tuh, atau permohonan kita kan meminta pertolongan kepada Allah itu, jalan yang kita bisa manfaatkan adalah berdoa kepada Allah. Itu adalah jalan kita meminta pertolongan kepada Allah. Tapi sering Ustaz, saya sudah minta pertolongan kepada Allah melalui doa, sholat tahajud iya, sholat hajat iya, sholat segala macam sholat dilakukan, tapi ijazah oleh ya Ustaz, kenapa? Ya sing sholat tahajud, sholat hajatnya rajin juga nggak dikabulkan, apalagi yang enggak, jangan berharap. Ya, apalagi yang enggak. Kalaupun yang dikabulkan tanpa tahajud dan hajatnya malas-malasan, itu namanya istidraj. Jangan-jangan naudzubillah, subhanallahi min dzalik. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ketika doa kita belum terkabul saat ini, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min muslimin yad'u bid'awatin laisa biha ismun wala qati'atur rahimah illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin. Apabila kita sudah berdoa kepada Allah dan kita tidak pernah memutus tali silaturahmi dengan sesama manusia, lalu kemudian kita tidak pernah berlaku dosa di sisi Allah, lalu kemudian Allah pasti mengabulkan satu di antara tiga. Nih, ada tiga kata Rasulullah. Yang pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Kemungkinan yang pertama, ketika kita berdoa kepada Allah itu akan langsung dikabulkan apa yang kita minta saat itu. Satu kemungkinannya. Yang kedua kata Rasulullah, wa imma ayyudakhiruha lahu fil akhirah. Atau hasilnya itu akan Allah akhirkan nanti di akhirat. Jadi di dunia dia dilepaskan oleh Allah, tapi nanti di akhirat akan diberikannya. Lalu kemungkinan yang ketiga kata Rasulullah, wa imma ayyasrifa anhu min su'i mithliha.
Atau kemungkinan yang ketiga, kenapa doa kita belum terkabul itu karena Allah ingin menghindarkan kita dari kejelekan apa yang kita doakan tadi. Misalkan kalau kita minta duit 1 karung, kalau Allah kasih jangan-jangan kitanya pingsan, mati kita. Pingsan karena kaget melihat duit sekarung, langsung blek we. Nah itu bahayanya. Atau kata kamu, ya Allah, ya Rabbana, kan Allah mengatakan panggihu ma qabalakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba. Ya Allah, saya teh baru 1, ya Allah baru 1. Dia tambahin si Allah 2 lagi atau 3 lagi. Misalkan tukang murid, kenapa nggak dikabulkan? Kalau dikabulkan justru akan banyak negatifnya bagi kita. Maka Allah taruh dulu tuh terkabulnya doa. Halo, lanjut. Masya Allah, lanjut baik. Ini dikatakan dalam hadis. Ya. Jadi kalau kita doa kepada Allah itu ada beberapa kemungkinan. Apa artinya? Jangan suudzon kepada Allah. Ya Allah Karim, saya sudah begini, sudah begitu, doa iya, sholat taubat dulu, sholat hajat, sholat istighfar, sholat taubat kita lakukan, lalu bermohon kepada Allah. Nanti banyak, belum ini. Nanti kata Ibrahim bin Adham, minimal ada 10 yang membuat hati kita keras sehingga doa kita tidak terkabul. Ada nanti dibahas. Ya siap-siap aja. Ya, ini diantaranya. Ya. Itu satu, bahwa kemungkinan permintaan kita kepada Allah, permohonan kita, permohonan permintaan tolong kita kepada Allah melalui doa belum terkabul itu jangan suudzon kepada Allah, atau kita jangan sampai lari ke tempat yang lain yang dilarang oleh agama seperti yang tadi, sampai dihilangkan pahala sholat 40 waktu, naudzubillah, 40 hari, naudzubillah, summa naudzubillah, amin. Jadi, ya. Kita muhasabah terhadap diri kita. Jangan-jangan ketika kita berdoa, persyaratan untuk terkabulnya permohonan kita kepada Allah tidak kita tunaikan. Masih banyak kekurangan ketika kita memohon kepada Allah. Makanya kan Imam Asy-Syafi'i mengatakan kalau kita berdoa kepada Allah jangan to the point. Apa sih Ujang to the point itu? Jangan langsung ke inti permasalahan. Ya Allah, kenapa ya laki saya itu pelarak pelirik baik padahal saya kurang apa? Ya Allah, kata yang muda-muda tuh, ya kurang cantik kali. Ya, jangan itu. Jadi jangan suudzon. Kenapa? Justru harus. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, kalau berdoa itu ada rukunnya, rukun doa. Kalau rukun dalam sholat, kalau ditinggalkan sah nggak sholatnya? Tidak. Dalam rukun beda mungkin dalam haji mah ya, Kang Haji itu loh, Kang Haji ya. Kalau dalam itu mah rukun dan wajib. Kalau dalam hal ibadah selain haji kan sama saja ya. Yang namanya rukun itu kalau ditinggalkan dalam sholat maka tidak sah. Nah ini beda. Kalau rukun doa itu kalau ditinggalkan berarti itu akan menghambat terkabulnya doa. Sehingga kata Imam Asy-Syafi'i, rukun doa itu pertama baca dulu ta'awud, isti'adah, membaca kalimat bener tak itu? Kan baju ujang salah, jadi benerin aja nanti sesat. Ya. Itu mah itu basmalah. Kalau ta'awud mah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemarin mungkin pada yang sama Kang Haji sudah dibahas ya, itu banyak. Betul-betul. Tajwidnya harus benar, Kenapa tadi itu lain kalimat bahasa Arab atau Al-Quran dengan bahasa kita? Bukan salah, harusnya dari hamzah ke ain. A'udzubillah. Maka pertama rukun doa itu adalah ta'awud, yakni membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah itu rukun keduanya baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Setelah bismillahirrahmanirrahim maka puji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Lalu yang keempatnya adalah sholawat kepada Rasul, dan yang kelimanya baru tuh keinginan kita.
Itu adalah rukunnya, itu adalah akhlakiyahnya. Ketika kita berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, ta'awun, basmalah, lalu kemudian alhamdulillah, sholawat kepada Nabi, dan lalu kemudian itu intinya apa yang kita minta kepada Allah. Maka ketika itu sudah kita laksanakan, insya Allah ya, aujabah istijabah doa kita, ijabahnya doa kita, insya Allah kalau persyaratan-persyaratannya sudah kita lakukan. Ya, di antaranya tuh, perhatikan betul ketika kita minta pertolongan kepada Allah belum terkabul, jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, justru harus dimuhasabahkan ke dalam diri kita. Lalu yang berikutnya, barangkali ketika kita berdoa kepada Allah itu kitanya tidak memanfaatkan hal-hal yang ijabah, waktu-waktu mustajab. Karena kan gini, kalau ketika kita berdoa kepada Allah di siang hari, itu derajat diterimanya oleh Allah, terkabulnya di sisi Allah itu akan lain dengan kalau kita berdoa pada seperempat malam, itu beda. Makanya saya ingin sampaikan, ini ada waktu-waktu mustajab, waktu-waktu ijabah ketika kita memohon pertolongan kepada Allah, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah pertolongan Allah melalui doa. Pertama, waktu ijabah, waktu mustajab yang harus kita lakukan ketika berdoa kepada Allah itu adalah pada waktu tengah malam. Kamu ya? Tengah malam juga mungkin. Ya, pada waktu tengah malam, yakni mendekati waktu sahur. Kalau kita mau waktu seperempat malam, jam berapa sih itu Ustaz? Taruhlah kalau waktu sehari semalam itu berapa? 24 berarti ya, 24 dibagi B4, nginjapnya berapa, dari jam berapa ke jam berapa. Kalau ukuran kita mah antara jam 2 sampai jam 4. Itu adalah waktu ijabah, waktu mustajab. Makanya ketika kita meminta pertolongan Allah, pilih salah satu waktu yang ijabah, yakni waktu-waktu malam atau seperempat malam tadi, di mana Allah katakan dalam sebuah ayatnya, wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahurlah kamu hendaknya meminta ampun kepada Allah, meminta sesuatu kepada Allah. Jadi waktu sahur ya sekitar jam 3, ya seperempat malam lah. Makanya di situ tumpahkan oleh kita. Ya, kan Udin ya, Masya Allah, waktu seperempat malam jam 2 sampai jam 4. Bangun jam 2, langsung kita sholat taubat, langsung kita sholat hajat, langsung kota sholat segala macam itu. Udah entek saya Pak, katanya sholat apa lagi? Sholat mutlak lakukan, tidak apa-apa, lakukan itu. Kalau sudah habis sholatnya terus aja, maka insya Allah di sini dikatakan ya dalam keterangannya. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala ini, maka dalam hadis dikatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Sesungguhnya berkah dan rahmat Allah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yanzilu rabbuna tabarakallahu ta'ala kulla lailatin, pada setiap malam, ila sama'id dunya, ke langit dunia, yakni ke dunia, hina yabqa thulusul lailil akhir, sehingga sepertiga malam. Di sini dikatakan yaqulu man yad'uni fastajibalah. Barang siapa yang berdoa pada sepertiga malam itu, maka Allah akan mengabulkannya. Ini bukan kata Pak Haji Ujang, ini mah cuma perpanjangan ucapan saja. Ibu-ibu barangkali kan udah nggak keburu baca, saya yang baca, saya menyampaikan. Ya Allah, ternyata ini ada sebegini utamanya kefadilan dalam sepertiga malam. Itu maknanya. Makanya mudah-mudahan kita lebih ikhtiar, muncul giroh dan semangat kita untuk memperbanyak zikrullah di sepertiga malam. Itu maknanya. Allah karim. Di sini dijelaskan, ya, mayyaduni fastajibalahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, kata Allah, dalam sepertiga malam itu,
fastajiba lahu, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. May yas'alani fa'atayu, barang siapa yang meminta maka akan Allah berikan. Lalu kemudian may yastaghfiruni fa'aghfirli, maka barang siapa yang meminta ampunan di sepertiga malam itu maka Allah akan mengampuninya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini dalam hadis Imam Tirmidzi, nomor hadisnya 3498. Apa artinya? Bahwa ini sahih dan mutawatir. Apa artinya? Isi di dalam apa yang disampaikan oleh hadis ini adalah mutlak muqayyad, mengikat kita, hukumnya wajib kita laksanakan. Kalau kita laksanakan, maka itulah yang akan Allah berikan kepada kita. Meminta kepada Allah melalui doa itu ternyata ada waktu-waktu yang mustajab, yakni waktu-waktu yang diijabah. Kan taruhlah berbeda doa di rumah dengan doa di masjid, doa di Masjid Al-Hidayah dengan di masjid di Madinah dan Mekah. Di Madinah berbeda pahalanya dengan di Mekah. Itu adalah jamaah, itu adalah makan tempat, beda. Kita berdoa di seperempat malam beda, kita berdoa di akhir Ramadan berbeda. Itu maknanya Allah melebihkan sesuatu. Bahkan kan Ramadan ada satu malam sampai keutamaannya seumpama 1000 bulan. Itu artinya. Maka carilah oleh kita waktu-waktu yang ijabah dan mustajab. Ustaz, kadang-kadang betul ya, iya betul. Allah insya Allah akan memberikan pertolongan, tetapi ada dikatakan apapun itu arizku minallah wa tarajul minan nas, itu adalah anekdotnya. Allah yang mengatur rezeki, tetapi pasti ada perwasilahan dari sesama manusia. Itu pasti. Cuma itu tidak akan begitu saja pertolongan dari Allah. Tentu kita harus menjalin hubungan dengan sesama manusia itu bimaknanya. Yang pertama, waktu mustajab ketika melakukan doa itu adalah sepertiga malam. Ya. Lalu yang keduanya, yang utama adalah ketika kita melakukan memohon pertolongan Allah melalui doa itu ada waktu yang mustajab yang kadang-kadang kita lupakan. Di mana Pak Ustadz? Posisinya ada di antara adzan dan iqomah. Ada di antara adzan dan iqomah. Kalau ibu-ibu hati-hati ya, kalau mau sholat, kalau pas lagi iqomahnya, kalau pas lagi adzannya jangan langsung sholat. Hati-hati ibu ya. Ini malah lagi semangatnya sholat, terus kesel di Ustaz nunggu sing mau kita kan orang tunggu adzan barang adzan Allahu Akbar. Sholli fardhu riyati mustaqbil kibati Allahu Akbar. Hati-hati. Kenapa? Khawatir masuk waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat. Ada kan ya waktu yang dilarang mengerjakan sholat ya? Coba waktu apa aja? Yang pertama pasca tatkala istiwa. Tatkala istiwa itu adalah tatkala matahari manceran di atas kepala kita. Artinya persis di atas kepala kita. Taruhlah pas adzan Allahu Akbar di situ, maka itu diupayakan untuk tidak sholat dulu. Tunggu tuntas dulu. Lah Ustadz gimana ke di Al-Hidayah 1 kedengeran, dari Kebanjir kedengeran, di sini kedengeran, dari Jublin kedengeran, apa ditungguin kabeh tah? Di sini udah la ilaha, di sana Allahu Akbar, tunggu lagi. Ya, di sana udah mau beres. La Allahu Akbar, di sini ikutin, tungguin. Enggak, di mana masjid yang kedengeran pertama itu patokannya. Nah, kalau di sana kita tadi ya udah berarti yang di sana udah, di sini masih juga nggak apa-apa itu mah. Itu kalau istiwa. Yang kedua, waktu yang dilarang itu kapan lagi kan? Hati-hati nih. Barang segitu lagi rajin-rajinnya sholat, misalkan dari mantunya baru juga aja sholat. Kebetulan ada mertuanya gitu ya. Mantunya lagi sholat, entah sholat asar berjamaah padahal mah barang itu ji sholat maghrib usolli sunatan ba'dal asri rakaataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Barang kita kayak ini sholat apa mantu sholat ba'diyah asar. Ya Allah kan lah ya betul beda ya, artinya dilarang itu waktu
waktu setelah melaksanakan sholat asar. Itu pun tidak boleh, ya. Hati-hati, ya. Khawatir kan ada diharamkan untuk puasa, ada waktu diharamkan melaksanakan sholat juga ada. Jangan mentang-mentang lagi semangat, ya. Setelah kala istiwa, setelah waktu asar, lalu kemudian kapan lagi? Setelah waktu subuh sampai datangnya waktu sholat isra. Waktu syuruk di sini ada ya? Ada waktu syuruk nggak? Ada kan? Apa coba waktu syuruk itu? Kalau orang sholat subuh pada waktu syuruk, itu ada ulama yang mengatakan haram hukumnya, tidak boleh. Lalu Ustaz gimana? Saya belum sholat subuh, ya makanya sholat subuhnya pagi-pagi. Itu mananya, ya. Bukan helah anu tidak. Qulil haq walau kana murra. Sampaikan itu adalah hak walaupun pahit rasanya, tidak apa-apa, ya. Waktu syuruk, makanya ada sholatul isra. Sholat isra itu adalah sholat sunnah. Sholat sunnah yang pahalanya diperuntukkan bagi orang yang sholat isra itu seumpama dia melaksanakan haji dan umroh yang makbul di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kali isra itu. Kapan waktunya? Waktunya itu kalau kita misalkan nih, sholat berjamaah subuh, sholat berjamaah, duduk di pojokan sana tuh, di pojokan. Dari setelah selesai sholat subuh sampai datang waktu isra tidak berubah ininya. Apalagi pindah dia. Kalau pindah sudah lepas pahala isra-nya, lepas lagi. Diupayakan. Loh, pegel ya makanya saking beratnya yang pegel. Emang bener pegelnya bener. Tapi kayak subhanallah walhamdulillah 33 juga udah habis jempel lah, habis Mama Dede bisa nungguin isi rumahku. Ya. Asyaallah. Ya, itu pada waktu isra itu. Pahalanya itu ini dalam hadis yang sangat sahih, Bu. Ya ini mah khususon buat bapak-bapak. Kalau ibu-ibu di rumah enak itu, ya. Di rumah itu enak. Yang penting sholat subuh Allahu Akbar. Sejak sholat subuh itu jangan bergerak dulu, diem aja, diem sambil wirid. Saya hitung-hitung itu. Kalau dari sholat subuh jam 5 sampai muncul sholat isra kira-kira setengah 7 itu. Karena berdekatan dengan sholat duha. Ya itu kan bisa dilanjut dengan sholat duha. Sebetulnya kalau kita ngaji dapat 1 juz itu cukup itu. Cukup saja. Baca biasa tasbih tahmid tahlil kita 33 lalu kemudian doa kita kebalkan semuanya, lalu kemudian ngaji 1 juz. Insya Allah dari jam 5 sampai jam setengah 7 itu cukup. Itu dengan hitungannya kalau 1 juz itu kan 9 halaman, 90 halaman dibagi 5 menit. 9 kali 5 45 menit tuh. Tambah subhanallah 33, taruhlah itu 10 menit. Ya subhanallahnya yang tartil. Jangan subhanallah ya. Kalau gitu mah itu sedikit juga beres. Artinya yang tartil lah. Jaga makhrajnya kata Kang Haji juga. Sub itu kan kol-kolah. Kol-kolahnya kol-kolah apa? Sub karena di tengah. Kol-kolah subgro di tengah. Huruf kol-kolah ada berapa? 5. Apa hurufnya Pak Haji? Tuh baju di toko. Apa artinya? Bajim dal toko, baju di toko. Itu huruf kol-kolah. Kalau ketemu huruf kol-kolah itu ada sukunnya, maka itu kol-kolah. Bacanya harus mentul itu. Makanya kalau kata anak muda mah, katanya kalau diterima oleh perempuan itu bagaikan huruf kol-kolah. Apa artinya? Hatinya mentul-mentul begitu. Kenapa? Dibacanya harus begitu. Abba harus itu mananya? Kok ke situ-situ ya? Tadi dari mana? Tadi ngajinya kok ke situ kan? Nah itu maknanya ya, maknanya. Nah sholat isra maksud saya kita takbir, tahlil gitu ya. Lalu kemudian kita wirid, ya mantarokal wirda bahwa kirdun. Barang siapa orang yang habis sholat nggak pernah wirid, dia seumpama monyet. Saya foto. Memang begitu kaidahnya mantarokal wirda bahwa kirdun. Barang siapa orang habis sholat nggak pernah wiridan, nggak pernah baca-bacaan, maka itu seumpama monyet. Lihat monyet ada dimanapun, coba kita pegang pisang 1 plok dikasih langsung lari kan,
Nah itu kita, jadi maknanya habis sholat minimal subhanallah 33 gitu, alhamdulillah 33 ya minimal. Terus sampai ke waktu isyraq, kerjakan oleh kita sholat isyraq. Maka insya Allah pahalanya kata Rasulullah seumpama kita melaksanakan haji dan umroh yang makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wah, niatnya bagaimana? Usolli, kalau mau pakai usolli, kan di sebelah sana mah jarang yang pakai usolli, ada kita mau pakai ya. Usolli sunnatal isroqi raq'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ya. Kenapa? Bacaannya seperti kita sholat sunnah biasa. Sholat sunnah biasa. Tidak ada bedanya dengan kita sholat tahajud, dengan tidak ada bedanya kita dengan sholat sunat yang lain, nawafil yang lain, sama. Tetapi niatnya yang membedakan. Ya itu kan fadhailul amal, keutamaan amal. Sah nggak kalau saya sholat duha bacaannya surat Al-Waqiah? Sah saja, iya kan? Misalkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin ilaihi waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Hebat wajib jamaah ngajinya, sholatnya pakai Yasin padahal Allahu Akbar. Sah nggak? Sah, iya kan? Makanya itu mah fadhailul amalnya, keutamaan amalnya aja. Kalau kita ketika sholat duha yang diupayakan sholat duha itu tidak jadi persoalan, ya, tidak apa-apa. Ustaz saya mah mau itu aja, suratnya kuliah sama kulhu, ya nggak apa-apa. Iya, maghrib kuliah, subuh kuliah, apalagi asar kuliah. Ini ada cerita ini di kampung ya. Sholatnya itu, masya Allah. Oh, nyopet kuliah sampai terkenal. Mau kemana Pak kuliah sini gitu. Sampai terkenal. Sekali lagi mau kemana Pak kuliah sini gitu ya. Lagi ingin ngimamin sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Kata si anak, ada duaan di sini nih. Imam sama makmumnya. Ini kuliah ini. Enggak sirek kulhu. Kuliah sirek kulhu. Kata si imam, kalau saya baca kuliah takut disangka ngebelain yang ini. Kalau baca kulhu takut disangka ngebelain yang ini. Ingat surat pendek, hafal-hafalnya lupa ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kata anak itu ini beda sekarang banget ini. Ya. Dilanjut. Fasholli li rabbika wanhar. Inna Mogok di situ kata si anak, innalillahi ustaz gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kabut bukan sholatnya. Allahu akbar. Apa artinya Bu? Tidak apa-apa kamu ya, itu maknanya. Silahkan aja ya. Ada lagi yang suka tanya ke saya, Ustaz, saya mau sholat taubat di siang hari boleh enggak? Boleh, silahkan. Yang penting jangan sampai pas saat-saat waktu yang diharamkan melaksanakan sholat. Silakan, tidak apa-apa. Makanya sering saya sampaikan, coba digandeng antara sholat wajib dengan nawafilnya itu. Sebelum misalkan qobliyah, ya makanya diupayakan qobliyah subuhnya misalkan digabung itu segala macam sholatnya disambung di sana, boleh misalkan. Sebelum dhuhur silakan, setelah dhuhur sok bangga. Cuma catatannya yang penting jangan sampai pas saat-saat waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Itu maknanya ya. Pertama kan yang diharamkan itu setelah sholat asar, setelah sholat subuh, lalu kemudian kapan lagi? Masih ada nggak? Tidak ada ya. Nah itu. Jadi nggak apa-apa, silahkan ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, waktu-waktu mustajab itu ternyata satu diantaranya adalah diantara azan dan iqamah. Makanya diupayakan ketika ada kita sholat itu di situ habis sholat berusaha kita berdoa kepada Allah minimal untuk doa taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dikatakan ad-du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah pada'u, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-du'a, doa itu la yuraddu, tidak akan ditolak
bainal adzan wal iqamah, yang ditunaikan, yang dia lakukan tatkala antara adzan dan iqamah. Makanya biasanya kan antara adzan dan iqamah ada jeda waktu tuh. Di situ maknanya adalah waktu-waktu yang mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sana dikatakan doa yang dipanjatkan antara adzan dan iqamah tidak akan ditolak, maka berdoalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiganya adalah di saat dalam sujud. Di saat dalam sujud, ketika sujud lagi sholat, Ustaz, ya tidak apa-apa, silakan. Makanya sujud dilamakan. Kenapa itu? Karena ketika sujud disitulah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis, sesungguhnya setan laknatullah itu menggoda manusia itu kan min khalfihim wa min aymanihim wa an syama'ilihim wa an khalfihim. Dari 4 penjuru angin itu setan datang menggoda kita. Yang tidak itu dari atas dan dari bawah. Dari bawah adalah ketika manusia sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan tidak mungkin akan datang untuk menggoda manusia. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum shiratakal mustaqim thumma la'atiyannahum an aymanihim wa an syama'ilihim wa min khalfihim. Oh, jelas. Itu sudah janji setan kepada Allah. Boleh ya Rob, kalau engkau mengutuk saya untuk menjadi penghuni neraka, kata setan, maka izinkanlah saya untuk menggoda anak Adam. Saya akan mendekati mereka baik dari depan, baik dari kanan, dari kiri maupun dari belakang. Makanya kata Rasulullah, lakukanlah munajat, berdoa kepada Allah dan bersujud kepada Allah, sehingga orang yang sedang bermunajat dan bersujud tidak mungkin akan didatangi oleh setan laknatullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salah satu di antara waktu mustajab itu yang ketiga adalah yakni tatkala kita bersujud. Dalam sholat boleh silakan, tetapi untuk ikhtiyat kita, untuk hati-hati kita, jangan menggunakan bahasa kita. Menggunakannya apa? Sudah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa? Karena la yasluhu biha illal Qur'an. Orang yang sholat itu tidak pantas di dalamnya diisi dengan ucapan-ucapan selain Al-Qur'anul Karim. Makanya kenapa kalau kita lagi sholat makan yuk batal, karena dia ngomong, gitu kan? Maknanya apa? Batal karena itu adalah la yasluhu fiha. Makanya ketika kita sujud, kita doa sampai ribuan kali kita baca sapu jagat tuh doa yang Rabbana atina itu. Setelah tentu saja setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kita lanjut dengan itu. Ya tapi jangan kalau ketika jadi imam ya jangan. Ya nanti kamu kabur nanti. Ya kalau lagi jadi imam jangan. Justru kalau lagi jadi imam itu konon katanya menurut keterangan adalah dengan ayat yang panjang silakan. Kalau lagi sholat munfarid diupayakan itu harus diperhatikan jamaah yang di belakangnya, karena ada yang usianya 60, 70, maka itu harus dipersingkat mananya. Yang ketiga, ini kalau dilanjutkan masih panjang, tetapi memang bahasannya masih banyak, terutama waktu-waktu yang mustajab, terutama nanti kenapa doa kita tidak terkabul masih ada. Ya, nanti kita dalam pertemuan yang lainnya barangkali. Insya Allah mudah-mudahan Allah masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau ada kata dan kalimat yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Benarnya apa yang saya sampaikan itu murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, berkah dari guru-guru saya dan juga orang tua saya. Mudah-mudahan mereka mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salahnya apa yang saya sampaikan itu murni dari mulut saya dan dari syaitan laknatullah. Mudah-mudahan Allah dapat mengampuninya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.